Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nur Aini dengan NIM 1905-124293 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Nah, pada pembuatan video kali ini adalah mengenai video pembelajaran tentang modul pembelajaran untuk siswa tematik kelas 6 sekolah dasar yang saya buat sendiri. Nah, adapun tema yang saya ambil dalam pembuatan modul pembelajaran untuk siswa ini adalah Kerajaan Siak. Dalam modul ini terdapat 4 subtema. Namun pada video pembelajaran kali ini saya hanya menjelaskan satu subtema saja, yaitu subtema 1 mengenai perlawanan terhadap penjajah. Yuk kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Pertama-tama mari kita membaca mengenai sejarah dari perlawanan rakyat Siak melawan penjajah yang pernah menjajah di kawasan negeri mereka, yaitu pada cerita Perang Guntung. Nah, di dalam Perang Guntung ini terdapat cerita perlawanan masyarakat Siak dalam melawan penjajah di negeri mereka. Yuk kita baca bersama-sama. Nah, kamu sudah membaca mengenai cerita Perang Guntung. Nah, tugas kamu pada kali ini adalah setelah kamu membaca dan memahami isi dari Perang Guntung tersebut, kamu diminta untuk mencari informasi penting yang ada di dalam teks atau cerita dari Perang Guntung yang telah kamu baca tersebut. Nah, lalu bagaimana kamu mencari sebuah informasi penting yang ada di dalam sebuah teks atau cerita? Untuk mencari informasi penting yang ada di dalam teks atau sebuah cerita, kamu dapat menggunakan kalimat tanya seperti apa, bagaimana, siapa, atau di mana. Nah, dari kalimat tanya tersebut, kamu akan mendapatkan informasi penting yang terdapat di dalam teks atau cerita yang sudah kamu baca, terutama pada teks atau cerita dari Perang Guntung yang sudah kamu baca tadi. Setelah kamu baca dengan seksama dan kamu pahami mengenai cara mencari informasi penting dalam sebuah teks atau cerita, terutama pada teks atau cerita yang telah kamu baca mengenai Perang Guntung dalam modul tersebut, kemudian kamu tuliskan hasil dari pencarianmu ke dalam tabel yang sudah disediakan pada modul tersebut. Nah, kamu mencari informasi penting tersebut dalam setiap paragraf. Di dalam modul tersebut terdapat 3 tabel di mana yaitu kamu menuliskan hasilmu paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, kemudian apa yang akan kamu lakukan setelah itu? Setelah kamu selesai mengerjakan tugas yang telah disediakan, kamu membacakan hasil dari pekerjaanmu di depan kelas dan akan didiskusikan bersama guru dan teman-teman sekelasmu. Nah, sekarang apalagi ya yang harus kamu kerjakan dalam modul pembelajaran ini? Nah, selanjutnya sekarang kita akan menggambar sebuah ilustrasi yang berkaitan dengan cerita Perang Guntung. Untuk menggambar ilustrasi ini, perhatikan petunjuknya ya. Petunjuk pertama, persiapkan alat menggambarmu seperti buku gambar, pensil, penghapus, raut pensil, dan penggaris. Kemudian, petunjuk yang kedua, pada kegiatan ini menggunakan 2 teknik, yaitu teknik kering dengan medianya seperti pensil, krayon, arang, dan kapur. Petunjuk ketiga, kemudian teknik basah, berarti menggambar menggunakan media cat dan tinta. Petunjuk keempat, pilihlah salah satu teknik yang ingin kamu gunakan pada penggambaran ilustrasimu.
Jadi di sini kamu hanya memilih salah satu teknik, yaitu kamu boleh memilih teknik kering atau teknik basah dalam penggambaran ilustrasimu. Kemudian petunjuk yang kelima adalah kamu bebas menggambar ilustrasi dari cerita Perang Guntung, baik itu tokoh, alam, kerajaan, dan suasana saat peperangan. Kemudian petunjuk yang terakhir, buatlah dengan semaksimal mungkin dan menarik. Nah, membahas mengenai peperangan yang terjadi di Siak, manusia mengalami masa pertumbuhan loh teman-teman. Pertumbuhan dan perkembangan disebut perkembangbiakan makhluk hidup. Jadi, manusia sebelum mereka mampu melakukan peperangan, terlebih dahulu mereka melewati fase-fase perkembangbiakan pada dirinya, sehingga memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik dan mampu mengikuti peperangan seperti pada cerita Perang Guntung. Yuk kita lihat perkembangbiakan pada manusia. Yang pertama ada masa usia bayi, kemudian yang kedua ada masa usia balita, kemudian menginjak yang lebih atas lagi masa usia anak-anak, kemudian masa usia remaja dan masa usia dewasa, dan yang terakhir adalah masa usia tua atau sampai lanjut usia. Nah, setelah kamu cermati dari masing-masing dari fase perkembangbiakan manusia tersebut, coba kamu pasangkan masa usia perkembangan manusia sesuai dengan usia yang tepat. Nah, untuk pengerjaan pada kegiatan ini, kamu hanya disuruh untuk memasangkan masa usia perkembangan manusia sesuai dengan usia yang tepat. Contohnya, nomor 1 adalah masa usia bayi. Nah, masa usia bayi ini menurut pemahamanmu dimulai dari umur berapa sampai umur berapa. Kemudian dan seterusnya seperti itu. Kamu hanya memasangkan usia perkembangan manusia yang tepat pada usianya. Nah, setelah kamu selesai mengerjakan kegiatan tadi, kamu bisa bandingkan jawabanmu dengan tabel yang sudah tersedia, di mana tabel ini adalah tabel yang sudah menghubungkan masa usia perkembangbiakan manusia dengan umur yang tepat. Nah, perlu kamu ketahui bahwasannya di daerah Siak ini terdapat sebuah sungai yang cukup besar. Nah, tentu masyarakat Siak dapat memanfaatkan sungai ini untuk melawan penjajah, yaitu dengan sebuah kapal perang. Nah, kita akan belajar menghitung kapal perang dan cara membacanya. Yuk, sekarang kita hitung berapa sih jumlah kapal perang yang tersedia. Nah, 1 kapal perang, kemudian 2 kapal perang. Ini merupakan kelompok kapal perang satuan. Nah, jika terdapat 10 kapal perang, itu dibaca 10 kapal perang. Nah, kelompok kapal perang ini merupakan kelompok puluhan. Kemudian, jika terdapat 100 kapal perang, itu dibaca 100 kapal perang. Nah, ini merupakan kelompok kapal perang ratusan. Nah, jika terdapat 123 kapal perang, bagaimana cara membacanya? 123. 101 adalah ratusan, kemudian 2 merupakan puluhan, 123. Nah, 3 ini merupakan satuan. Setelah kalian memahami sedikit penjelasan yang sudah ada, sekarang kita akan mengerjakan soal-soal yang ada di dalam modul. Nah, jadi bilangan terdiri atas kelompok ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kegiatan tadi adalah kegiatan terakhir dari subtema 1 tentang perlawanan terhadap penjajah yang kamu kerjakan.
Jadi rangkuman ataupun simpulan pada subtema 1 ini adalah: 1. Untuk mencari sebuah informasi penting di dalam suatu cerita atau teks, dapat menggunakan kata tanya seperti apa, kapan, siapa, dan bagaimana agar memudahkanmu menemukan informasi penting. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah dalam membuat gambar ilustrasi terdapat dua teknik, yaitu teknik media kering dan teknik media basah. Kemudian kesimpulan yang ketiga mengenai pembelajaran matematika adalah bilangan terdiri atas kelompok, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, sekian penjelasan mengenai modul yang ada di dalam subtema 1 tadi. Semoga kamu dapat memahami cara mengerjakan dan memahami materi yang sedikit dijelaskan di dalam modul tersebut. Semoga dapat bermanfaat untuk kamu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.